Nah, untuk BPJS online ini, kami bekerja sama dengan institusi, baik itu dari desa, kemudian dari OPD-OPD gitu ya. Nanti peserta itu cukup datang di desanya masing-masing atau di OPD, kemudian nanti kami layani melalui daring gitu ya. Jadi dari BPJS online maupun nanti Pandawa ya Mbak Elin ya, itu sama seperti pelayanan di kantor, semua layanan ada. Kalau misalnya untuk BPJS online gitu ya, dari pengurusan administrasi, kemudian permintaan informasi semua dilayani sama. Sama seperti kalau datang ke kantor. Ada screening kesehatan juga Ada gitu ya. screening kesehatan Iya, juga? nanti bisa diakses Oke. juga dari WA Pandawa. Nanti tinggal pilih menu informasi, kemudian screening kesehatan. Nah, screening kesehatan ini tujuannya untuk mengetahui deteksi dini gitu ya. Deteksi dini kita ini ada gejala apa nih gitu ya. Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Senang sekali saya Elin bisa membersamai Anda semua dalam program Tribun Topik. Tentunya kita bakal mengulik topik-topik yang menarik. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas terkait mengurus administrasi yang semakin mudah dengan kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan. Untuk itu sudah hadir bersama kita semua, ini ada Ibu Haryatni atau biasa disapa Bu Nini ya. Iya, Mbak Dari Eli. bagian mutu layanan kepesertaan BPJS Kesehatan kantor cabang Ungaran. Halo Bu Nini. Ya, selamat pagi Mbak Elin. Pagi Bu, kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Elin. Alhamdulillah baik. Sibuk apa ini Ibu? Ya, untuk saat ini Mbak Elin tentunya kami mengenalkan kanal layanan non tatap muka. Karena kanal layanan non tatap muka ini bisa diakses di mana saja gitu ya. Lebih fleksibel untuk peserta dan lebih mudah tentunya Mbak Elin. Oke, langsung aja nih terkait tadi layanan non tatap muka. Kalau kemarin-kemarin nih ya Bu ya, kan bukan kemarin-kemarin, zaman udah lama banget dulu awal-awal. BPJS Kesehatan itu terkenalnya dengan layanan yang tatap muka atau secara Betul. langsung. Jadi para peserta BPJS itu harus datang ke langsung Mbak dulu ke Elin. kantor untuk mendapatkan pelayanan. Nah, Betul, Mbak Elin. kalau terkait pelayanan non tatap muka ini bisa dijelaskan nih Bu ke Tribuners seperti apa sih pelayanannya? Iya, gini Mbak Elin, jadi kalau dulu, zaman dulu gitu ya, kalau untuk akses layanan administrasi, peserta itu kan harus datang ke kantor gitu ya. Nah, untuk saat ini sudah banyak kanal-kanal layanan yang bisa diakses oleh peserta, bisa diakses dari mana saja gitu ya Mbak Elin. Jadi ada kanal layanan non tatap muka, itu ada website BPJS Kesehatan gitu ya, kemudian ada Aman JKN. Nah, Aman JKN ini adalah anjungan mandiri yang ada sementara ini ada di kantor kami, tapi nanti peserta bisa melakukan pelayanan secara mandiri. Kemudian juga ada JKN Mobile. JKN Mobile ini bisa diakses atau bisa di-download sendiri gitu ya. Kemudian nanti peserta cukup melakukan, kalau yang sudah sebagai peserta JKN tinggal login aja sebagai pengguna. Kalau yang belum sebagai peserta JKN nanti bisa login sebagai peserta baru. Kemudian juga ada QR code gitu ya. QR code tadi untuk QR code ini biasanya kami pasang di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini tujuannya adalah untuk menyampaikan apabila terjadi atau ada keluhan, ada pelayanan yang tidak sesuai, itu bisa disampaikan melalui QR code. Kemudian juga ada BPJS online. Nah, untuk BPJS online ini kami bekerja sama dengan institusi, baik itu dari desa, kemudian dari OPD-OPD gitu ya. Nanti peserta itu cukup datang di desanya masing-masing atau di OPD, kemudian nanti kami layani melalui daring gitu ya. Jadi tetap ketemu dengan petugas kami, cuman tidak bertatap muka langsung atau tidak ketemu secara langsung, tapi secara online. Kemudian ada Care Center 165 gitu ya. Care Center 165 yang bisa diakses 24 jam gitu ya. Kemudian juga ada Lapor dan ada Pandawa. Pandawa kami di nomor 08118 165 165 gitu ya. Oke, ada di bawah Tribuners. Iya. Nanti bisalah ya dicatat. Oke Ibu, tadi kan disebutkan layanan non tatap muka BPJS sudah banyak nih Bu dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat luas gitu ya. Tapi kanal layanan mana yang paling banyak diakses oleh masyarakat Ibu selama ini? Tadi kan ada
JKN Mobile JKN, kemudian ada Pandawa, ada BPJS Online dan lain sebagainya. Yang paling banyak diakses masyarakat pakai mana, Bu? Kalau untuk saat ini masyarakat paling banyak akses adalah di Pandawa dan di JKN Mobile, karena Pandawa dan JKN Mobile ini layanannya hampir sama dengan pelayanan di kantor dan akan dilakukan updating setiap ada perkembangan, selalu kita update. Nah, kalau untuk yang Pandawa ini Mbak Elin, jadi Pandawa di kami tadi di nomor 08118165165 itu bisa diakses 24 jam. Aksesnya 24 jam, kemudian untuk layanan itu dilayani setiap hari. Hari libur juga dilayani dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi peserta atau masyarakat bisa akses 24 jam untuk nanti mendapatkan tiket antriannya. Kemudian untuk pelayanannya dilayani setiap hari. Jadi bisa sambil ngopi, sambil masak gitu Mbak Elin. Oke, berarti paling banyak yang digunakan adalah Mobile JKN dan juga Pandawa. Kalau aplikasi kanal terbaru nih Bu, terbaru ada apa dari BPJS Kesehatan? Biasanya inovasinya ada aja dari BPJS Kesehatan. Ada kanal apa nih? Jadi yang terbaru ini ada BPJS Online gitu ya. Kadang-kadang kan peserta ini nggak puas kalau tidak ketemu dengan petugas langsung gitu. Nah ini untuk BPJS Online ini ketemu juga, cuma nanti melalui media online, media Zoom. Jadi nanti peserta tetap dilayaninya satu-satu gitu ya, dilayani satu-satu sampai dengan selesai. Hanya bedanya kalau BPJS Online ini memang nanti diinisiasi atau kami bekerja sama dengan tadi Mbak Elin. Jadi ada OPD, ada desa, kemudian ada kader JKN, kemudian ada partner JKN gitu ya. Nanti pihak ketiga atau OPD dan lain-lain tadi menginfokan kepada masyarakat, tanggal berapa, jam berapa, terus nanti masyarakat berkumpul di titik tadi, misalnya di desa ya nggak usah ke kantor, tapi cukup di desa, kemudian nanti petugas kami akan membuka link Zoom gitu ya, nanti kita layani satu-satu sesuai antrian yang ada di desa tersebut gitu Mbak Elin. Oke, masih terkait BPJS Online nih Bu, kalau dari layanan BPJS Online ini sudah ada di berapa desakah, atau sebenarnya sudah semua warga masyarakat yang ada di Jawa Tengah khususnya di bawah naungan kantor cabang Ungaran udah bisa akses nih Bu? Iya, kalau untuk BPJS Online ini Vaskes itu sudah rutin dengan kami. Jadi nanti kami tektokan gitu ya, tektokan dengan desa, tektokan dengan Vaskes gitu ya, untuk melakukan misalnya Vaskes A gitu ya, fasilitas kesehatan A. Kami ada misalnya 5 orang atau 10 orang di tanggal sekian, itu kami layani. Jadi nanti tinggal kontak ke kami, mau dilayani tanggal berapa, di jam berapa, seperti itu. Oke, berarti dari fasilitas kesehatan yang nanti akan menghubungi dari BPJS Kesehatan, kemudian nanti tektokan, baru ada tanggal. Nah, kalau terkait informasi adanya BPJS Online, mungkin di fasilitas kesehatan, kemudian di kantor balai desa atau tempat-tempat seperti itu, masyarakat luas bisa mengaksesnya lewat mana nih Bu? Informasi jadwalnya nih, ada BPJS Online. Iya, nanti kalau terkait dengan jadwal, kami melakukan broadcast gitu ya, baik itu melalui media status WA, kemudian ada IG-nya kami juga, kemudian ada di Vaskes, kemudian kalau dari desa sendiri yang bekerja sama dengan kami, ada desa, ada OPD, itu nanti mereka otomatis akan menyampaikan di grup-grup mereka. Jadi disampaikan di grup-grup mereka, di tanggal sekian, jamnya jam sekian, datangnya kemana, seperti itu. Oke, berarti ada via broadcast ya Bu ya, jadi masyarakat luas bisa menunggu informasi tersebut atau bisa aktif mencari informasi melalui media sosial dari BPJS Kesehatan yang ada. Untuk Instagramnya, media sosialnya apa aja nih Bu dari BPJS Kesehatan? Nanti Tribuners biar sambil nyari-nyari nih, kalau misalkan, wah saya mau bayar tagihan, ini saya harus follow mana nih gitu. Kalau untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan di BPJS Ungaran itu kami di BPJS Ungaran. Jadi IG-nya IG dari kantor cabang BPJS Ungaran itu di apa ya Mas Dimas? Info Sehat Ungaran gitu ya. Info Sehat Ungaran. Ya. Oke, cut dulu ya. Oke. Media sosialnya apa? Ada Instagram sama apa Info lagi? Sehat Ungaran. Oke. Baik. Hitung guys, minta tolong. Biar dicek dulu. Sudah betul. Oh ya, TikTok, IG sama YouTube. Oke.
@infosehat_ungaran. Nanti sambil ditulis di bawahnya. Oke. Oke. Siap. Oke. 3, 2. Jadi untuk informasi-informasi di kantor cabang Ungaran, kegiatan kantor cabang Ungaran nanti bisa dilihat di Instagram kami atau juga di TikTok kami di Info Sehat Ungaran gitu ya. Oke, berarti bisa di-follow Tribuners yang suka main medsos biar gak ketinggalan informasi, khususnya peserta BPJS yang berada di bawah naungan kantor cabang Ungaran ya Bu ya. Mungkin pengen ngurus administrasi atau memperbarui informasi, itu bisa nge-follow tadi Info Sehat Ungaran. Iya, Info Sehat Ungaran. Oke, nanti ditulis di bawah sini deh biar jelas Tribuners. Oke, Ibu, berarti untuk kanal BPJS Online ini sebenarnya melayani sama yang seperti layanan-layanan lain, mungkin seperti yang tatap muka di kantor bentuk layanannya kah? Atau terbatas hanya mungkin hanya pendaftaran saja, memperbarui informasi terkait peserta, cuma bayar tagihan saja, atau seperti apa? Atau semuanya bisa dilayani Bu di BPJS Online ini? Iya, jadi dari BPJS Online maupun nanti Pandawa ya Mbak Elin ya, itu sama seperti pelayanan di kantor, semua layanan ada. Kalau misalnya untuk BPJS Online gitu ya, dari pengurusan administrasi, kemudian permintaan informasi, semua dilayani sama seperti kalau datang ke kantor. Kemudian juga yang lebih gampang melalui WA gitu ya, WA Pandawa tadi kami, itu juga ada pelayanan administrasi, kemudian ada permintaan informasi, dan ada pengaduan. Pengaduan bisa disampaikan juga melalui WA Pandawa. Gitu. Oke, berarti cuma bedanya sama Pandawa antara BPJS Online dan Pandawa, kalau BPJS Online itu terjadwal. Betul. Ada di beberapa titik gitu ya Bu iya, ya. Iya. Kemudian kalau Pandawa itu bisa melalui WhatsApp gitu ya. Betul. Dan itu 24 jam non-stop Tribuners, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nah kalau terkait pendaftaran Bu, apakah juga bisa lewat Pandawa maupun BPJS Online nih? Bisa Mbak Elin, jadi untuk pendaftaran di Pandawa bisa, kemudian di BPJS Online bisa. Cuma nanti kalau BPJS Online itu kan harus tektokan jadwal tadi Mbak Elin. Tapi kalau untuk Pandawa bisa diakses 24 jam kapan saja, kemudian nanti dilayani juga setiap hari. Jadi mungkin lebih mudah gitu ya. Nanti peserta tinggal memilih mau yang Pandawa atau mau yang BPJS Online, nanti terserah pada pilihan peserta. Oke, tadi udah bisa melakukan pendaftaran, kemudian mengupdate informasi. Kalau terkait tagihan iuran nih Bu, apakah kita juga bisa bayar lewat Pandawa, minta tolong dihitungkan tuh? Misalkan ada tunggakan, ini ngecek, aduh ada tunggakan nggak ya gitu. Bisa lewat BPJS Online, bisa lewat Pandawa juga Ibu? Iya, itu bisa diakses melalui Pandawa gitu, yang lebih gampang ya Mbak Elin, karena kita mau ngecek itu kan kapan saja gitu ya. Jadi di Pandawa itu ada pelayanan administrasi, kemudian ada pelayanan informasi. Nanti tinggal dipilih pelayanan informasi gitu ya, bisa melakukan cek status kepesertaan, kemudian cek tagihan gitu ya, kemudian cek virtual account, barangkali virtual account-nya lupa gitu ya, kemudian ada screening kesehatan juga gitu ya. Iya, nanti bisa diakses juga dari WA Pandawa, nanti tinggal pilih menu informasi, kemudian screening kesehatan. Nah, screening kesehatan ini tujuannya untuk mengetahui deteksi dini gitu ya. Deteksi dini kita ini ada gejala apa nih gitu ya. Apa yang di tubuh kita itu ya. Nah, ini untuk mengetahui riwayat kesehatan atau kesehatan kita bisa screening kesehatan. Kemudian ada info JKN gitu ya. Kemudian untuk mengetahui panduan layanan juga ada di Pandawa gitu ya, panduan layanan, kemudian cek tiket gitu ya. Kalau misalnya sudah melakukan pelayanan administrasi, kemudian tiket kita itu sudah sampai mana sih, itu bisa di-tracking dari permintaan informasi di Pandawa juga. Di Pandawa iya, juga. Betul. Kemudian ada cari lokasi vaskes gitu ya. Misalnya pas pergi ke Jakarta, pas pergi ke Bandung, vaskes yang terdekat itu di mana? Itu bisa dilihat juga di Pandawa. Terus juga ada di sana ada misalnya kita pengen mengetahui pertanyaan-pertanyaan apa, kemudian di situ sudah ada jawabannya lengkap. Gitu. Oke, berarti menanyakan apa namanya ketersediaan bed untuk rawat inap pun sebenarnya bisa lewat Pandawa
Bisa ya Bu ya? Ya, kalau untuk ketersediaan bed itu bisa diakses melalui JKN Mobile. Oh, JKN Iya, Mobile. JKN Kalau Pandawa Mobile. belum bisa. Kalau Pandawa tidak ada dashboardnya, tidak ada. Kalau untuk ketersediaan tempat tidur itu diaksesnya nanti dari JKN Mobile. Oke, jadi Tribuners yang belum download mobile JKN, segera download. Tapi kalau misalkan belum ya bisa mengakses berbagai informasi lewat kanal-kanal lain seperti ada Pandawa, atau mungkin pengen bertatap muka langsung biar enak ngobrolnya. Kadang kan orang Jawa Betul, kalau Mbak nggak Elin. ketemu kurang srek gitu ya Iya, Bu ya. Mbak Elin. Harus ketemu, itu bisa via BPJS Online dengan selalu update informasi terbaru lewat media sosial kan, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ungaran, biar tahu nih ada di titik mana BPJS Online hari itu gitu ya. Betul, Mbak Elin. Baik, Ibu, terakhir Ibu ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners, boleh? Ya, peserta semua jadi untuk pelayanan bisa memanfaatkan pelayanan non tatap muka, baik itu Pandawa maupun JKN Mobile maupun BPJS Online, karena bisa diakses dari mana saja, khususnya untuk Pandawa. Pandawa itu bisa diakses 24 jam, bisa sambil ngopi gitu ya, bisa sambil masak gitu ya. Nah, ini nanti pelayanannya juga sama seperti yang ada layanan di kantor. Jadi peserta dan masyarakat tidak perlu khawatir karena bisa akses dari mana saja, tidak perlu meluangkan waktu datang ke kantor, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk datang ke kantor. Mungkin itu Mbak Elin. Iya, jadi gitu Tribuners, buat Tribuners yang mungkin ingin mengurus administrasi, mengupdate informasi, itu bisa lewat kanal tadi ada BPJS Online, itu kanal terbaru dari BPJS Kesehatan, atau mengakses kanal-kanal lain, ada mobile JKN, kemudian tadi ada Pandawa juga yang Iya, Mbak 24 Elin. jam Iya. standby, Iya. ditanyain apapun bisa jawab Tribuners, itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Iya, Mbak Elin. Oke, Bu Nin, terima kasih sudah hadir di Tribun Topik kali ini. Senang bisa ngobrol dengan Ibu. Semoga informasi tadi bisa membantu Tribuners semua atas kebingungannya. Jadi kalau mau cari info biar tahu di mana. Terima kasih Ibu sudah Ya, Mbak Elin. memberikan informasinya. Sehat selalu, sukses selalu buat Ibu dan juga teman-teman BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ungaran. Terima kasih Mbak Elin. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bu Nini. Terima kasih sudah mengikuti Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.